Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi dunya wa ba'thin sani. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Atfal dan Nasirat di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi akhlak. Dan hari ini alhamdulillah kita memasuki pertemuan ketiga. Adik-adik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana Rasulullah SAW menerapkan kesederhanaan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Rasulullah SAW senantiasa sederhana dalam hal makan dan minum. Beliau juga senantiasa menunjukkan kesederhanaan dalam berbusana. Namun demikian, dalam kesederhanaannya, beliau senantiasa memperlihatkan rasa syukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Rasulullah SAW senantiasa diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Allah Ta'ala. Sebagian besar waktunya beliau habiskan untuk berzikir dan beribadah. Dalam kesempurnaan akhlak beliau senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik Atfal dan Nasirat yang Ibu cintai, marilah kita mencontoh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya untuk meraih kedekatan dengannya. Adik-adik, jika kita berhasil menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala akan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, salah satu bentuknya adalah berbagai macam bentuk pengabulan doa. Tentunya adik-adik ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Ta'ala, bukan? Nah, adik-adik, insya Allah pada pertemuan hari ini salah satu yang akan kita bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW merupakan sosok yang memiliki kadar ketakwaan yang begitu tinggi. Beliau senantiasa mendambakan kedekatan kepada Tuhan, dan salah satu doa yang beliau sering kali ulangi yaitu, Ya Allah, penuhilah kiranya hatiku dengan nur-Mu, dan penuhi mataku dengan nur-Mu, dan penuhi telingaku dengan nur-Mu, dan letakkan nur-Mu di kananku, dan letakkan nur-Mu di kiriku, dan letakkan nur-Mu di atasku, dan letakkan nur-Mu di bawahku, dan letakkan nur-Mu di hadapanku, dan letakkan nur-Mu di belakangku, dan wahai Tuhan, jadikanlah seluruh diriku nur. Adik-adik, cinta dan ibadah Rasulullah SAW kepada Tuhan tampak dalam berbagai cara. Salah satunya, suatu hari ketika musim kemarau sudah selesai, tetesan hujan pertama mulai turun. Rasulullah SAW lalu mengeluarkan lidah untuk menangkap tetesan hujan itu. Kemudian beliau berseru, inilah karunia rahmat dari Tuhanku. Jika beliau hendak berbaring untuk tidur, beliau bersabda, Ya Allah, matikan aku dengan nama-Mu di bibirku, dan dengan nama-Mu di bibirku, bangkitkan lagi hamba-Mu ini. Jika beliau bangun, beliau biasa juga bersabda, segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan diriku sesudah mati atau tidur, dan pada suatu hari kita semua akan dikumpulkan di hadapan Dia. Nah, adik-adik yang Ibu cintai, maka dari itu penting sekali untuk berdoa kepada Allah Ta'ala manakala kita akan memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Adik-adik, salah satu ketinggian akhlak Rasulullah SAW adalah kesabaran beliau yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan dan kesukaran. Dalam keadaan susah pun, beliau tidak pernah merasa putus asa. Sepanjang hidupnya, Rasulullah SAW dihadapkan pada banyak cobaan. Ayah beliau wafat ketika beliau belum dilahirkan. Sementara itu, ibu beliau
meninggal ketika beliau masih kanak-kanak. Hingga usia 8 tahun, beliau dirawat oleh kakek beliau. Dan setelah kakek beliau wafat, beliau dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Kesedihan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau tampakkan di muka umum. Beliau senantiasa menjumpai setiap orang dengan wajah berseri dan perlakuan yang ramah satu sama lain. Adik-adik yang ibu cintai, yang kita pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menghadapi sebuah cobaan atau kesedihan yang mendalam, beliau tidak pernah membiarkan kesedihan berlarut-larut menghalangi beliau untuk mengabdi kepada umat manusia. Adik-adik, tentunya untuk mencapai derajat kesabaran seperti Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Karenanya, manakala kita sedang sedih atau menghadapi cobaan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah akan menolong kita apabila kita berdoa kepadanya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang sangat mampu menguasai dirinya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kemampuan menguasai diri? Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan kurang menyenangkan oleh seseorang, beliau akan tetap tenang, tetap mendengarkan, dan tidak akan membalas perlakuan orang tersebut terhadap beliau. Kebiasaan orang Timur ketika mereka berbicara dengan orang yang mereka hormati, mereka tidak memanggil nama orang tersebut dengan nama pribadinya. Misalnya, kaum muslimin biasa memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata "Ya Rasulullah". Suatu ketika seorang Yahudi datang untuk berbicara dan berdiskusi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam percakapan itu, orang tersebut berkali-kali memanggil "Hai Muhammad, hai Muhammad". Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menghiraukan cara sapaan orang tersebut dan terus dengan tenang menjelaskan soal apa yang sedang mereka diskusikan. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberatkan oleh beraneka ragam permintaan yang berat dan mendesak. Namun demikian, beliau senantiasa mengabulkan dan melaksanakan sejauh beliau bisa lakukan. Adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang, meskipun terkadang orang tersebut memperlakukan kita dengan cara yang kurang menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa berbuat baik dan memikirkan orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang miskin. Beliau senantiasa memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang miskin dapat terbantu dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Ketika Islam berangsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menerima barang dan uang yang berlimpah-limpah. Beliau segera membagikan hadiah-hadiah itu kepada mereka yang sangat membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kepada mereka yang memiliki budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta penuh kasih sayang. Nah, adik-adik Atfal dan Nasirat yang ibu cintai, ada yang masih ingat slogan dari Jemaat Ahmadiyah? Betul, love for all, hatred for none. Artinya, cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun. Nah, slogan ini sangat sesuai dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kisah-kisah yang ibu ceritakan sebelumnya, sangat terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menebarkan cinta dan kebaikan untuk siapapun, dan beliau tidak pernah menunjukkan rasa benci kepada siapapun, bahkan termasuk pada musuh-musuhnya. Nah, adik-adik yang ibu cintai, sebagai murid Imam Mahdi, kita juga harus senantiasa dapat mengaplikasikan love for all, hatred for none dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya? Tentu saja kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita. Misalnya,
membantu teman yang sedang berada dalam kesulitan, atau dengan menyisihkan sedikit dari uang jajan kita untuk membantu teman yang kurang mampu. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang juga dapat kita lakukan dengan memberikan senyum terbaik kita dan bersikap ramah kepada semua orang. Adik-adik, kita juga bisa berbuat baik terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Jika adik-adik memiliki hewan peliharaan di rumah, menunjukkan cinta dan kasih sayang tentu dapat dilakukan dengan cara merawat hewan peliharaan kita dengan baik, memberikan makan dan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, membersihkan hewan peliharaan kita, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tanaman. Kita harus menyiraminya dengan air secara rutin, memberikan pupuk, dan tidak sembarangan mencabut daun atau bunga tanaman yang sedang tumbuh. Adik-adik yang ibu cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa memperlakukan kaum wanita dengan perlakuan yang baik dan penuh rasa hormat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Arab pada zaman itu seringkali memperlakukan wanita dengan perlakuan yang sangat buruk. Bahkan tidak jarang seorang wanita dihukum dengan siksaan yang berat hanya karena ia melakukan sebuah kesalahan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah masyarakat, menjamin mereka mendapatkan kedudukan terhormat, dan memberikan perlakuan wajar lagi pantas terhadap kaum wanita. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita. Al-Quran menjadikan anak-anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki ahli waris kekayaan orang tua mereka. Demikian pula ibu menjadi ahli waris harta benda peninggalan anak laki-laki atau anak perempuannya. Dan seorang istri menjadi ahli waris bagi harta benda suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap orang yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setiap orang supaya membuat surat wasiat tentang cara menyelesaikan urusannya sesudah ia meninggal dunia. Hal tersebut bertujuan sehingga pihak yang ditinggalkan tidak akan disusahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. Hal itu dikarenakan tidak ada faedahnya membicarakan keburukan orang yang meninggal tersebut. Akan jauh lebih baik jika kita mendoakan orang yang telah meninggal dan mengingat kebaikan-kebaikan dari almarhum. Adik-adikku atfal dan nasirat di seluruh Indonesia, banyak kisah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Beliau tidak pernah memilih kepada siapa ia harus berbuat baik. Maka dari itu, sudah sewajarnya kita mencontoh tauladan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersikap ramah kepada tetangga-tetangga yang ada di sekeliling beliau. Kepada sanak saudara, beliau juga senantiasa memberikan perhatian, tidak hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga kepada keluarga-keluarga jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk senantiasa berbakti dan menghormati orang tua. Beliau juga senantiasa mengingatkan agar kita selalu memperlakukan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Adik-adik atfal dan nasirat yang ibu cintai, Masya Allah, kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada materi kita hari ini begitu banyak mengandung hikmah dan pelajaran. Sangatlah tepat jika kita mengatakan bahwa beliau adalah teladan sempurna bagi kita untuk menjalani hidup. Adik-adik, semoga materi yang disampaikan hari ini dapat kita laksanakan betul-betul dalam kehidupan kita. Dan setelah materi ini
kita dapat berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Jazakumullah ahsanal jaza. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan terakhir besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الدنيا وبعث